Mari kita membuka pelajaran kita dengan doa kepada Pedos diberi kesempatan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijakan yang berasal daripadamu, sehingga kami dapat bersikap dan bertindak bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Pedos yang telah membawa kita dalam doa. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita saat ini yaitu Raja Salomo yang bijaksana. Sama-sama. Raja Salomo yang bijaksana. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengimani kepada Allah, memilih sikap percaya diri, mengartikan sikap bijaksana, membedakan kepandaian dan kebijaksanaan, menceritakan kisah kebijaksanaan Salomo, membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat dari kedua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Dengan memahami isi kitab suci, anak-anak dapat menceritakan kembali, bermain peran, dan membuat refleksi iman melalui tokoh perjanjian lama seperti dalam kisah Raja Salomo. Nah, anak-anak, sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau peristiwa yang memancarkan keadilan, kedamaian, dan ketenangan hati. Sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan kita. Para pemimpin yang bijaksana hendaklah ia memiliki sikap dan bertindak bijaksana sehingga dapat memiliki pikiran yang baik dan benar. Kebijaksanaan merupakan anugerah Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Nah, anak-anak, sekarang ibu bertanya. Apa arti dari sikap bijaksana? Fesi. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau peristiwa yang memancarkan keadilan, kedamaian, dan ketenangan hati. Iya, tepuk tangan untuk Fesi. Apa bedanya kepandaian dan kebijaksanaan? Ya. Dengan kepandaian orang dapat menipu orang lain, sedangkan dengan kebijaksanaan orang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan objektif. Bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan berikut. Apakah kamu pernah membaca kitab suci tentang kisah Raja Salomo? Tidak. Baik. Dan Raja Salomo itu yang ia minta kepada Tuhan adalah hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana, ia dapat memimpin rakyatnya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan baik-baik karena di akhir pembelajaran akan mengadakan evaluasi. Sekarang
tempat yang berikut kita akan mengamati gambar. Ya. Mari kita mengamati gambar dan saya persilakan satu orang untuk membaca cerita. Siapa yang mau membaca cerita? Ya, silakan Nindi. Semut dan belalang. Pada musim panas atau musim kemarau, semut dan belalang masing-masing sibuk. Belalang bersenang-senang dan gembira, tetapi ia terlena dengan keadaannya. Belalang heran dengan melihat semut nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Dalam situasi seperti itu, belalang mengejeknya, namun semut berpikir sebaliknya. Semut tetap sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin atau musim hujan. Tidak lama kemudian musim hujan akan tiba. Di saat itu belalang mengalami kelaparan yang pada akhirnya ia meminta makanan kepada semut. Apapun yang dialami semut, tingkah laku belalang saat musim panas, tetapi semut tetap melayani. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Nindi. Anak-anak tadi sudah mendengar cerita kan? Nah, sekarang Ibu bertanya. Atau mungkin ada anak bisa bertanya mengenai cerita itu tadi. Tidak ada. Ya, sekarang Ibu bertanya. Mengapa semut tidak bermain dan bersenang-senang dengan belalang pada waktu musim panas? Ya, Cornelis. Karena ia mengumpulkan makanan. Karena ia mengumpulkan makanan. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada ya. Ia musim karena ia sibuk mengumpulkan makanan. Pertanyaan yang berikut. Dari kedua tokoh cerita tadi, siapakah yang dikatakan bijaksana dan mengapa ia bijaksana? Ya. Semut. Ia bijaksana karena ia mau belajar dari pengalaman. Iya, semut karena ia mau belajar dari pengalaman. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang mau diajarkan melalui cerita tersebut kepada kita? Ya, Kebijaksanaan. kebijaksanaan. Mungkin masih ada yang lain? Ada yang lain? Ya, tidak ada. Ya. Supaya kita memiliki nilai-nilai dan sikap bijaksana. Nah, anak-anak, cerita sederhana tersebut mau mengajarkan kepada kita bahwa sikap bijaksana itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemimpin yang adil dan bijaksana akan kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Kisah Raja Salomo. Nah, sekarang anak-anak, kita membaca kitab suci dan dengan membaca kitab suci itu dengan cara dramatisasi. Nah, kepada anak-anak yang mau membawakan dramatisasinya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kebijaksanaan Salomo. Kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tata kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan
menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Sabda Tuhan kepadanya, "Mintalah apa yang engkau kehendaki." jawab Salomo, "Ya Tuhan, engkau telah menjadikan hamba-Mu ini raja. Aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula rakyat-Mu banyak sekali jumlahnya. Maka karuniakanlah hamba-Mu ini hati yang bijaksana supaya dapat memerintahkan hamba-Mu." Tuhan bersabda kepadanya, Oleh karena engkau meminta hati yang bijaksana dan tidak menghendaki kekayaan dan umur panjang, maka akan kuberikan kepadamu kebijaksanaan seperti belum pernah ada, sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula kuberikan kepadamu umur yang panjang. Tak lama kemudian, datanglah dua orang perempuan menghadapi Raja Salomo. Yang pertama berkata kepadanya, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu ia di rumah itu. 3 hari kemudian, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang bersama-sama kami dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Di tengah malam, ia bangun, diambilnya anakku dari sisiku, dan anakku digantinya dengan anaknya yang telah meninggal. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati itu dengan teliti, ternyata bukan dia anak yang kulahirkan." Tetapi perempuan yang lain berkata, Bukan, anakku masih hidup. Anak perempuan itu yang telah mati. Keduanya bertengkar sengit di depan Raja Salomo. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit, Ambilkan pedang dan belalah anak yang masih hidup menjadi 2 bagian. Separuhnya diberi kepada perempuan ini, sebagian lain diberikan kepada perempuan itu. mendengar keputusan raja, perempuan yang anaknya masih hidup berkata, Saya memohon ya Tuanku, berilah anak yang masih hidup kepada perempuan itu. Jangan membunuhnya. tetapi perempuan yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, maka lebih baik belalah anak itu. Mendengar itu, maka raja memutuskan, Berilah anak yang masih hidup kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu, karena dialah ibunya yang benar. seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Sekarang untuk mendalami kitab suci ini, kitab suci kita bagi dalam kelompok. Anak-anak dibagi ke dalam kelompok. Ya. Sekarang ibu membagi soal. Nah, sekarang kerja soal masing-masing kelompok. Ya sudah selesai? Sudah. Sekarang setiap kelompok maju di depan kelas mempresentasikan soal baca. Satu orang baca soal dan yang lain menjawab. Ya, silakan. Yang maju cuma ketuanya. Baca soal baik. Kelompok 1 maju dulu. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan menurut cerita tadi? Saya, hati yang bijaksana. Bagaimana Salomo memutuskan perkara dari 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang bayi? Salomo memutuskan baik diberikan kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu, karena dialah ibunya yang benar. Apa bedanya perbuatan yang baik dan
kedua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Perbuatan yang baik yaitu perempuan yang menyayangi nyawa anak itu. Sedangkan perbuatan yang jahat yaitu perempuan yang mau membunuh anak bayi tersebut. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita tepuk tangan. Nah, kelompok 2. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan menurut cerita tadi? Yang diminta Salomo kepada Tuhan adalah hati yang bijaksana. Bagaimana Salomo memutuskan perkara dari dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi? Salomo memutuskan bahwa bayi itu diberikan kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu. Apa bedanya perbuatan yang baik dan yang jahat dari kedua perempuan yang memperebutkan seorang bayi? Perbuatan yang baik yaitu perempuan yang menyayangi nyawa anak tersebut. Sedangkan perbuatan yang jahat yaitu perempuan yang mau membunuh bayi tersebut. Ya, baik, terima kasih. Rupanya dari jawaban anak-anak semuanya baik. Baik. Mari kita tepuk tangan. Sekarang dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak sampaikan jawaban-jawabannya. Siapa yang mau bisa menyimpulkannya? Siapa yang mau menyimpulkannya? Ya, Ananda, silakan menyimpulkannya. Raja Salomo yang menggantikan Daud ayahnya justru meminta kebijaksanaan kepada Allah waktu Allah menanyakan kepadanya apa yang ia minta. Jawab Salomo kepada Allah, "Berilah hambamu hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Inilah yang disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul dari hati. Sekarang ini para hakim mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan kebijaksanaan. Namun dari pengalaman kita tahu bahwa hukum dan peraturan yang paling sempurna sekalipun ternyata disalahgunakan oleh penguasa yang tidak tahu bertanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa di antara kita masih banyak terjadi ketidakadilan meskipun kita hidup di negara hukum. Rupanya kita lebih membutuhkan hikmat Allah daripada segala hukum yang tertulis. Iya, baik. Kita tepuk tangan. Ya, setelah kita mendengar, memahami baik dari pengalaman hidup, dari kitab suci, mari kita renung. Saat renung ini sambil ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang anak-anak pahami dari sikap bijaksana? Pesan apakah yang dapat anak-anak petik dari kitab Kisah Salomo? Sejauh manakah anak-anak bertanggung jawab terhadap tugas sebagai peserta didik? Nah, itulah pertanyaan sebagai bahan refleksi anak-anak. Ya, selanjutnya saat ini kita adakan evaluasi. Saat evaluasi ini, satu orang membuat soal, yang lain menjawab. Nah, Apa arti dari sikap yang bijaksana? mau menyampaikan pertanyaan dia akan berdiri, dan juga yang mau menjawab pertanyaannya. Apa arti dari sikap bijaksana? Ya, berdiri.
Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan atau peristiwa yang memancarkan keadilan, kedamaian, dan ketenangan hati. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Siapa lagi? Ya, silakan berdiri anak Astri. Apa bedanya antara kepandaian dan kebijaksanaan? Siapa yang mau menjawab? Ya, Ananda lagi. Dengan kepandaian, orang dapat menipu orang lain. Sedangkan dengan kebijaksanaan, orang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan objektif. Ya, yang lain. Yang lain. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Ya, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Saya Ya, Sarah. Atau bijaksana? Hati yang bijaksana. Ya, yang diminta Salomo itu hati yang bijaksana. Yang lain lagi. saya Ya, tahu. Hati yang nurani? Tidak, harus buat pertanyaan. Dia sudah jawab benar tadi. Pertanyaan yang berikut. Coba. Sebu. Ya, Mengapa kebijaksanaan yang diminta Salomo? ya. Mengapa kebijaksanaan yang diminta Salomo? Coba. Sebu. Ya, Karena ia masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. ia masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara yang dihadapi oleh rakyatnya. Ya, itulah. Sudah membuat pertanyaan dan jawaban. Mari kita tepuk tangan. Ya, sekarang anak-anak saya berikan anak-anak tugas, ya. Tugas. Ya. Tugasnya itu ya, tugasnya rumuskan semboyan yang mencerminkan nilai kebijaksanaan. Rumuskan semboyan yang mencerminkan nilai kebijaksanaan disertai dengan pesan yang hendak disampaikan. Ya anak-anak, itu soal tugas dan pelajaran kita di siang hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, kepada Astri saya persilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kebijaksanaan kepada Salomo sehingga Salomo berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Berilah juga kepada kami roh kebijaksanaan supaya kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih dan selamat siang. Mari kita tepuk tangan.